Pertanyaan selanjutnya dari Benaya. Selamat malam untuk kita semua. Pendeta, saya mau meminta penjelasan tentang Lukas 16 ayat yang ke-22. Terima kasih. Kita bacakan pendeta ayatnya. Lukas 16 ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Demikian ayatnya, pendeta. Terima kasih. Saya kalau tidak salah ingat, ini kan sudah tajam yang kesekian puluh ya. Mungkin sudah mau ulang tahun pertama ini kita punya acara tajam. Tapi saya ingat kalau tidak salah sudah pernah kita bahas tentang ini karena ada yang bertanya tentang cerita Lazarus yang ada di pangkuan Abraham waktu itu. Ini memang Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31, itulah ceritanya secara lengkap ya. Dan ini adalah sebuah perumpamaan, sangat jelas ini adalah sebuah perumpamaan walaupun tidak didahului dengan perkataan sebuah perumpamaan. Coba kita bandingkan. Pasal 16 ayat 1 mengatakan, pasal 16 ayat 1 mengatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Lalu kita lihat bahwa pelajaran tentang perumpamaan orang kaya dan bendahara yang tidak jujur itu, dalam perumpamaan, maknanya itu boleh kita lihat di bagian akhir dari cerita perumpamaan itu. Cukup panjang perumpamaannya. Maknanya apa tentang bendahara yang tidak jujur ini? Di dalam ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ini dari sudut yang lain mengatakan, jangan bergantung pada mamon, pada harta dunia, karena ia tidak bisa menolong kita. Dalam ayat 10, 11, dan 12 juga diceritakan di sana. Jadi ini tentang orang kaya. Dan ketepatan, Yesus melanjutkan dengan perumpamaan yang lain juga dalam Lukas 16, dimulai ayat yang ke-19, dia katakan ada seorang kaya. Ini perumpamaan yang lain lagi. Ya, tadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang menggunakan gaya bahasa personifikasi, di mana objek yang sudah mati pun bisa digambarkan, bisa berbicara. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab di mana suatu keadaan disampaikan dengan gaya bahasa personifikasi. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 mulai sampai ayat 14 atau 15 itu diterangkan tentang pohon-pohon sedang rapat. Datang pohon ara berbicara, lalu kemudian pohon anggur, akhirnya ada onak duri dan lain, pohon zaitun, semua berbicara. Padahal kan pohon tidak bisa berbicara, tapi menggunakan gaya bahasa personifikasi. Namun karena ini adalah perumpamaan, maka yang mau kita lihat adalah apa pelajaran dari perumpamaan ini. Coba kita datang kepada bahagian yang paling akhir dari cerita yang cukup panjang ini, cerita perumpamaan yang cukup panjang ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-29, ayat yang ke-28 ya.
Ayat yang kedua. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Ini adalah perumpamaan yang menggambarkan orang mati bisa bicara dalam perumpamaan ini. Tetapi Yesus katakan, kalaupun orang itu bisa bangkit, tapi ternyata masih mati, nggak bangkit. Lalu kemudian memberitakan kepada orang-orang yang masih hidup tentang kebenaran, mereka tidak akan mau percaya. Yesus menggambarkan tentang orang-orang yang sudah mengeraskan hatinya sehingga mau mujizat apapun, sampai kalau ada orang yang bangkit dari orang mati sekalipun berbicara kepada mereka, mereka tidak akan mau untuk mendengarkan. Yang Yesus tekankan, ada pada kita Alkitab. Untuk apa menunggu mujizat yang hebat-hebat baru kita percaya? Yesus katakan ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Apa artinya? Ada pada mereka Alkitab. Baca saja ini Alkitab. Untuk apa tunggu mujizat? Di sini semua kebenaran. Tidak perlu pembuktian mujizat seperti orang bangkit dari antara orang mati atau mujizat apapun untuk meyakinkan kita. Tapi kalau Tuhan melihat bahwa Dia mau memberikan mujizat kepada kita, Dia bisa saja memberikan mujizat itu. Nah, di dalam cerita atau perumpamaan ini digambarkan bahwa pada waktu orang yang miskin itu, yang bernama Lazarus, pengemis yang bernama Lazarus itu, dia mati katanya, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, Lazarus duduk di pangkuannya, di pangkuan Abraham. Apa yang dimaksudkan dengan duduk di pangkuan Abraham? Kenapa nama Abraham diulang, mungkin 5 atau 6 kali diulang-ulang, Abraham, Abraham, Bapa Abraham? Kenapa? Coba kita lihat beberapa ayat dalam Injil Lukas tentang Abraham. Kita mulai dengan Lukas pasal yang ketiga, ya. Jadi sekarang yang kita sedang ambil, arah penjelasan yang kita sedang ambil adalah, oleh karena disebutkan duduk di pangkuan Abraham dalam cerita tadi, lalu Abraham disebutkan beberapa kali, kita pengen tahu ada apa di dalam Injil Lukas ini tentang Abraham. Kita baca dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mereka sangat menganggap, orang-orang Yahudi loh ya, mereka sangat pada zaman Yesus, mereka sangat menganggap bahwa diri mereka itu sangat istimewa dan pasti selamat oleh karena mereka adalah keturunan Abraham dan Allah telah mengikat perjanjian dengan Abraham. Begitu bangganya, bahkan boleh dikatakan sombongnya mereka sebagai keturunan Abraham. Yesus menemplak mereka, jangan pikir ya bahwa kamu ini anak Abraham. Ya, Yesus katakan, kalaupun kamu ini binasa, aku bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham. Tuhan Yesus katakan. Nah, untuk menemplak konsep bangga atau sombong diri dari orang Yahudi, lantaran mereka adalah keturunan Abraham, maka beberapa kali di dalam Injil Lukas
disampaikan keadaan-keadaan yang benar-benar berlawanan dengan kebanggaan dan kesombongan orang Yahudi sebagai keturunan Abraham. Kita baca sekarang dalam Lukas pasal yang ke-13. Di sini Yesus menyembuhkan orang, dan pada waktu itu adalah hari Sabat, dia sembuhkan orang, bukan menjadi suatu yang dipertanyakan lagi, karena Yesus katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sudah kita bahas di tajam, kita anggap selesai itu. Sekarang Lukas pasal yang ke-13, kita mulai baca dalam ayat yang ke-10 atau 11 lah. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun. Yesus tidak bisa tunggu sampai keesokan harinya. Dia sembuhkan perempuan itu pada hari itu juga. Ya. Sekarang kita baca ayat yang ke-16. Jadi dari ayat yang ke-12, wah, diprotes berat oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat. Mereka gusar, kenapa Yesus menyembuhkan itu pada hari Sabat. Mereka katakan dalam ayat 14, ada 6 hari untuk bekerja. Ini seperti mengingatkan perintah Tuhan yang keempat, ya, perintah yang keempat dari 10 perintah Tuhan. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat, ya. Luar biasa. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-16, karena mereka protes Yesus, padahal Yesus bukan meniadakan hari Sabat, tapi dia mengembalikan makna Sabat itu kepada keadaan atau makna yang sebenarnya, yaitu hari di mana orang yang menderita itu boleh mendapatkan kelepasan. Maka waktu mereka protes, Yesus jawab dalam ayat yang ke-16. Ini masih dalam konteks Abraham, ya. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Jadi orang-orang Yahudi ahli Taurat yang menganggap diri mereka sangat eksklusif, seakan-akan keselamatan itu hanya untuk mereka karena mereka adalah keturunan Abraham. Sampai orang-orang yang sakit mereka tidak pedulikan. Sampai Yesus katakan, ingat, ini orang yang sakit 18 tahun ini yang kalian tidak pedulikan. Ini adalah keturunan Abraham. Yesus mau mematahkan konsep mereka, konsep eksklusivisme, bahwa mereka itu eksklusif. Tidak. Keselamatan itu inklusif untuk semua orang, bukan eksklusif. Yesus katakan ini orang sakit 18 tahun, keturunan Abraham. Coba kita lihat yang lain. Di dalam Lukas 16 ayat 22. Tadi kita sudah baca, tapi ini untuk melihat konsep kenapa Abraham disebutkan. 16 ayat yang ke-22 dikatakan, Lukas 16 ayat yang ke-20 maksud saya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, ya, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, tapi justru dia katanya yang duduk di pangkuan Abraham. Yang pertama, orang yang sakit 18 tahun, tidak dianggap oleh orang Yahudi. Yesus katakan, dia keturunan Abraham. Lalu kemudian orang yang miskin, pengemis, tidak dianggap, bahkan ia duduk di dekat rumah orang kaya itu supaya bisa dapat remah-remah dari makanan orang kaya itu. Sudah ada borok-borok lukanya. Tidak dianggap. Yesus katakan dia keturunan Abraham. Dia duduk di pangkuan Abraham dalam perumpamaan ini, ya. Coba kemudian yang berikut kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-19 tentang Sakeus. Pemungut cukai, out, tidak ada dalam lingkaran keselamatan orang Yahudi.
Tapi pada waktu Tuhan Yesus mendeklarasikan keselamatan bagi Zakeus, apa yang Yesus katakan dalam ayat yang ke-9, Lukas pasal yang ke-19. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Yesus mau mengajarkan bahwa tidak ada prinsip eksklusif untuk keselamatan. Keselamatan adalah boleh dimiliki semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus mau orang yang sakit boleh mendapatkan kelepasan dan keselamatan. Orang yang miskin boleh mendapatkan keselamatan. Orang yang dianggap pemungut cukai yang berdosa boleh mendapatkan keselamatan. Ini adalah konsep keselamatan untuk setiap orang yang percaya. Bagaimana bisa mendapatkan keselamatan itu? Bila mana mereka mempelajari keselamatan itu dari kitab Musa dan kitab nabi-nabi yang ada pada saat itu, yaitu Alkitab. Pengetahuan tentang keselamatan itu ada di dalam firman Tuhan. Itu yang mau ditekankan. Terima kasih.